Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan serial kajian hukum Islam ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa sumber hukum Islam itu ada 4 ya: Quran, hadis, makbulah atau sunnah. Yang ketiga ijma, dan yang terakhir adalah qiyas ya. Ini dalil yang disepakati oleh para ulama. Apa itu qiyas? Menurut para ulama, qiyas itu adalah ilhaqun waqi'atin la nafsu ala hukmiha, menyamakan atau mengikutkan ya sebuah peristiwa hukum yang ada di zaman sekarang yang tidak ada nas hukumnya, baik boleh, halal, makruh, haram, nggak ada dalilnya. Lalu disamakan dengan peristiwa hukum waroda nafsu ala hukmiha yang ada datang nas hukumnya. Nah, kenapa litasawwi fil illah? Karena persamaan dua peristiwa itu dalam konteks ilah hukum. Ilahnya sama. Apa ilah itu? Sebab terjadinya hukum. Jadi sederhananya usul fikih itu adalah peristiwa hari ini yang terjadi peristiwa hukum, misalnya nikah secara virtual, misalnya sholat Jumat dengan virtual, atau jual beli online. Di zaman dulu kan belum ada hal seperti itu. Nah, bagaimana nanti hukumnya? Dicarikan nanti peristiwa yang mirip di zaman Rasulullah dengan yang sekarang ini. Kalau ilatnya sama, berarti hukumnya sama. Kalau boleh dulu sama Rasulullah, berarti sekarang boleh juga itu. Kalau dulu haram, ya sekarang haram juga. Kalau memang ilatnya sama dua peristiwa hukum itu. Jadi sederhananya usul fikih itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman ini yang sudah tidak turun lagi wahyu gitu ya, dan tidak ada hadis Rasulullah. Lalu ulama mencoba, kalau ditanya bagaimana hukumnya, nah, dicarilah dengan peristiwa yang mirip di zaman Rasulullah, yang ada nas hukumnya, mulai dari makruhnya. Oh, di sana makruh, berarti ini juga makruh. Oh, di sana boleh, berarti juga boleh. Oh, sana halal, ini juga halal. Oh, di sana haram, ini juga haram. Karena adalah persamaan ilah. Ilah itu adalah sebab terjadinya hukum. Sebenarnya contoh sederhananya diberikan oleh para ulama adalah tentang khamar ya. Sekarang kan ada narkoba dengan bermacam jenisnya. Ada cimeng lah, ada marijuana, ada sabu-sabu, dan lain-lainnya. Nah, ketika orang mengkonsumsi hal tersebut, itu akalnya hilang. Ya, dia seperti orang gila, nggak sadar gitu loh dengan hukum Allah. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya? Lalu dicarilah peristiwa yang sama di zaman Rasulullah. Ternyata ada apa? Khamar. Dan khamar itu ada dalilnya. Innamal khamru wa maisiru. Sesungguhnya khamar dan judi dengan segala bentuknya. Sekarang judi juga banyak ya dengan macam-macamnya. Selama ada ilahnya, unsur undian-undiannya, untung-untungan gitu ya. Itu rijzun min amali syaitan, itu dosa. Fajtanibu jawilah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Berarti ketika kita bicara tentang sesuatu minuman ya yang bisa memabukkan ilahnya, berarti hukumnya sama haram walaupun tidak ada eksplisit. Kan tidak ada misalnya inna marijuana haram, nggak ada begitu Rasulullah ngomong. Ini cimeng-cimeng haram, nggak ada. Tapi karena ilahnya sama, sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal sehat, dihukum sama dengan berbagai jenisnya. Termasuk juga judi ya. Sekarang judi itu kan udah macam-macam apanya, beranak-beranaknya gitu ya. Nah, kita kan bingung. Nah, selama ada untung-untungannya di dalam, tidak pasti, berarti itu mengandung unsur judi, maisir. Nah, ini contohnya sederhana daripada kias ya. Jadi kita pahami kias ini adalah peristiwa sekarang ini yang zaman modern. Mungkin nanti ke depan ada lagi peristiwa yang unik-unik gitu ya. Nah, coba kita cari sama. Mungkin ada yang mirip di zaman Rasulullah dan ada nas hukumnya. Nah, kalau ilatnya sama, berarti kita boleh kita samakan ilatnya gitu. Contoh lain, ini adalah tentang kita bermuamalah ketika azan Jumat. Sedangkan hukum yang ada adalah jual beli. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati mimil jum'ah. Apabila kalian dipanggil azan Jumat untuk sholat Jumat nih, fas'au ila zikrillah, bersegeralah Allah. Wazarul bai'ah, tinggalkan jual beli. Nah, berarti ada kata-kata jual beli nggak boleh ketika azan Jumat. Jadi kita umat Islam yang punya toko ya, toko apapun tutuplah ketika Jumat. Ya, di kota kita itu banyak ya. Maaf kami lagi Jumatan, itu bagus. Persoalan sekarang, apakah muamalah yang lain hukumnya sama? Misalnya kita lagi proses gadai di warung gadai, atau kita lagi hutang sama teman kita azan Jumat gitu ya. Atau kita lagi transaksi sewa menyewa, hewalah, dan segala macam muamalah yang lain. Nah, menurut ulama itu hukumnya sama, itu haram. Kenapa? Karena itu bagian daripada muamalah yang bisa melalaikan kita daripada ibadah Jumat. Nah, itu peristiwa walaupun disebutkan cuma jual beli.
Atau contoh selanjutnya, seorang ahli waris bisa terhalang mendapatkan warisan apabila dia membunuh warisnya. Ya, apabila misalnya seorang anak, apabila dia terbukti membunuh ayahnya, setelah ayahnya meninggal, anak tersebut tidak boleh mendapatkan harta warisan. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, la warisa lil qatil. Tidak, seorang pembunuh tidak boleh mendapatkan waris, kata Rasulullah. Nah, bagaimana dengan wasiat? Kan nggak ada dalilnya wasiat itu. Jadi seorang yang diberikan wasiat, nanti kalau saya meninggal, kamu ambil toko saya. Ternyata yang diberikan wasiat itu membunuh yang memberikan wasiat. Ya. Nah, bagaimana tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ulama menggunakan hukum qiyas. Kenapa? Karena seorang ahli waris hampir sama dengan wasiat. Kan sama-sama memberikan harta setelah kematian gitu ya. Nah, lalu dia membunuh, berarti sama. Jadi orang yang menerima wasiat, apabila terbukti dia membunuh yang memberi wasiatnya, dia juga terhalang mendapatkan wasiat. Sama dengan pembunuh apabila membunuh orang yang memberikan warisan, ayah, ibu, atau istri ya, itu dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Inilah konteksnya, contohnya beberapa hukum qiyas. Nah, rukun qiyas nanti kalau kita ingin juga ya melakukan hukum ini, pertama hukum asal. Kita lihat ada nggak dalilnya Quran dan Sunnah menerangkan ini dari segi bolehnya, dari segi haramnya gitu ya. Atau dan nanti ada furu'. Furu' itu yang peristiwa sekarang yang kita jadikan. Lalu kita lihat ilatnya sama enggak ya. Kalau sama berarti keluar nanti nomor 4, hukumnya harus sama. Nah, ini namanya. Selanjutnya pembagian kias. Sebenarnya ada pembagian kias beberapa ya, tapi yang banyak dikaji ulama itu adalah 2, kiasul jali dan kiasul khafi. Apa nama kiasul jali? Jali itu adalah kias yang ilatnya disebutkan secara jelas dan perbuatan-perbuatan yang di atasnya itu mengikut hukum yang tadi. Kita berikan contoh, misalnya tidak boleh kita berkata cis kepada orang tua, ya. Wala taqul lahuma uffin. Lalu orang bertanya, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya menghardi orang tua, memarah-marahi orang tua, sampai mendorong kepala orang tua, memukul dan menendang? Ente ngomong ufin aja nggak boleh, kata Allah, apalagi sampai menghujat-hujat marah-marah orang tua. Itu nama kiasul jali. Ya, perbuatan kecil saja dilarang oleh Allah, apalagi perbuatan yang lebih besar gitu. Ini contohnya. Banyak juga contoh-contohnya dalam kiasul khali inilah. Ente menghina istilahnya memperingkatkan Quran aja nggak boleh. Bagaimana kalau sampai menghina Al-Quran, lebih besar dosanya. Itu namanya kiasul jali. Lalu ada kiasul khafi. Ya, khafi ini ilahnya dalam suatu persoalan masih khafi gitu, masih khafi. Artinya tidak disebutkan persamaan ilahnya dalam konteks perbuatannya. Sebagai contohnya adalah ketika seseorang membunuh manusia, ya baik dengan cara benda yang ringan atau berat gitu ya. Nah, di mana kedua hukumnya itu adalah haram, sebab membunuh adalah kejahatan. Itu sudah khafi itu. Ilahnya sudah ada. Nah, masalah dia memukul dengan benda yang berat dan ringan, itu menurut ulama tidak termasuk itu khafi itu. Karena membunuh saja sudah haram, apalagi dengan menggunakan benda seperti itu tidak digunakan dalam konteks hukum. Misalnya dia membunuh adalah sebuah perbuatan. Inilah yang maksud dengan kiasul khafi dan kiasul jali. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.